Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat dengan NIM Danul 22036, kelas Informatika E. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang analisis regresi tunggal dan analisis regresi berganda. Nah, langsung saja, apa itu analisis regresi? Nah, analisis regresi ini itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, analisis ini tuh membantu kita memahami bagaimana perubahan satu variabel mempengaruhi variabel lain. Nah, dalam presentasi ini kita akan membahas dua jenis regresi, analisis regresi, yaitu regresi tunggal dan regresi ganda. Nah, untuk pertama, analisis regresi tunggal. Nah, regresi tunggal itu digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel bebas atau variabel x dan satu variabel terikat atau variabel y. Nah, model regresi tunggal itu direpresentasikan oleh persamaan Y sama dengan alfa ditambah Bx tambah epsilon, di mana alfa ini itu adalah intercept, dan B itu adalah koefisien regresi, dan epsilon ini itu adalah galat acak. Nah, tujuan analisis regresi tunggal ini tuh untuk menemukan nilai alfa dan B yang paling tepat untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Selanjutnya, dalam analisis regresi tunggal ini tuh ada rumus linear regresinya, regresi sederhana. Nah, ini rumus regresi linear sederhana ini. Nah, di sini tuh digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas atau variabel x dan satu variabel terikat atau variabel y. Nah, di sini tuh model regresinya tunggalnya itu y sama dengan alfa tambah bx tambah epsilon. Terus alfa intercept ini yaitu nilai y-nya ketika x sama dengan 0. Terus b ini koefisien regresi itu kemiringan garis regresinya. Nah, sedangkan galat acak, epsilon ini tuh sebagai galat acak. Nah, tujuan untuk menemukan nilai alfa dan b ini tuh yang paling tepat itu untuk memprediksi nilainya berdasarkan nilai x-nya. Nah, terus langkah-langkah dalam analisis regresi tunggal. Ada beberapa langkah-langkah, yaitu langkah pertama itu pengumpulan data. Dari situ kumpulkan data untuk variabel x dan y. Dan kedua itu analisis data deskriptif. Dari sini tuh dilakukan analisis data deskriptif untuk memahami distribusi data x dan y. Terus ketika itu membuat scatter plot. Di sini tuh membuat scatter plot ini untuk memvisualisasikan hubungan antara x dan y. Terus keempat ini tuh menghitung koefisien regresi. Dan di sini tuh hitung koefisien regresi alfa dan b. Dan b-nya ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Terus kelima itu menghitung model regresinya itu. Nah, nilai koefisien determinasi ini tuh atau R2-nya itu, dan uji statistik untuk menilai kekuatan dan signifikansi model regresinya. Nah, terakhir itu membuat prediksi. Nah, di sini tuh gunakan model regresi untuk memprediksi nilai Y untuk nilai X baru. Nah, selanjutnya tuh analisis regresi berganda. Ganda. Nah, analisis regresi ganda ini tuh digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel terikat, variabel Y dan dua atau lebih dari variabel bebas atau X1 dan seterusnya. Nah, model regresi ganda ini tuh direpresentasikan oleh persamaan Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2. Terus seterusnya sampai selesai. Nah, di mana alfa ini tuh adalah intercept, beta 1, beta 2 ini adalah koefisien regresi, dan epsilon ini tuh adalah galat acak. Nah, tujuan analisis regresi ganda adalah menemukan nilai alfa, beta 1, beta 2 yang paling tepat untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X-nya, X1, X2, dan seterusnya. Terus, adapun langkah-langkah analisis regresi ganda ini tuh, pertama itu pengumpulan data. Di sini tuh kumpulkan data untuk variabel Y dan semua variabel bebas. Variabel bebas atau variabel X-nya ini. Terus kedua itu analisis data deskriptif.
lakukan analisis data deskriptif untuk memahami distribusi data Y dan semua variabel bebas X-nya. Nah, ketiga itu membuat scatter plot matriks, yaitu buat scatter plot matriks untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel Y dan semua variabel bebasnya. Dan keempat itu uji multikolinearitas. Nah, lakukan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada kolinearitas antara variabel bebas. Dan kelima itu menghitung koefisien regresinya. Nah, hitung koefisien regresi alfa, beta 1, beta 2 menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan keenam itu menilai model regresinya. Nah, nilai koefisien determinasi atau R2 ini dan uji statistik untuk menilai kekuatan dan signifikasi model regresi. Dan terakhir itu membuat prediksi, yaitu gunakan model regresi untuk memprediksi nilai Y untuk nilai baru. Dan selanjutnya yaitu, dan di sini tuh ada contoh analisis regresinya, regresi gandanya ini, yaitu di sini tuh ada gambar matriks plot sebar dan garis regresi bergandanya ini. Nah, di sini tuh misalkan kita ingin mempelajari hubungan antara nilai Y dan 3 variabel bebas, yang dimana lama belajar X1 ini dan tingkat kecerdasannya itu X2 dan motivasi besar X3 untuk sekelompok siswa. Nah, kumpulkan semua data untuk nilai ujian dan pembelajaran panjangnya. Kesimpulan dari regresi tunggal dan regresi ganda itu adalah analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dan analisis regresi tunggal itu digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, sedangkan analisis regresi ganda itu untuk mempelajari hubungan antara satu variabel terikat dan satu variabel bebasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.